Apakah Ustaz Somad orang yang mampu menahan amarah? Kadang-kadang. Kadang-kadang lepas juga. Pernah saya bawa mobil di depan jalan pelajar Simpang Nangka. Jalan pelan-pelan, ditabraknya dari belakang. Tuh. Berhenti, saya tengok. Apa kata dia? Diusap-usapnya gini belakang. Nggak apa-apa Pak, tergores sedikit aja. Nggak apa-apa nih. Naik saya ke atas mobilnya itu, saya pijak-pijak. Nggak apa-apa nih saya. Sama kan kita 1-0. Dulu belum viral kali. Sekarang gitu maulah direkam ya. Kadang orang ini kalau kita diam dipijaknya kepala kita. Jadi perlu juga kita agak tegas sedikit. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud saya ini bukan berarti menahan amarah itu tidak marah. Itu bodoh namanya. Pak Haji, anak gadis Pak Haji dibawa si Anu sampai subuh. Biarlah, tahan amarah. Itu bukan nahan amarah, itu bongkar. Islam tidak menghilangkan amarah. Islam adalah menempatkan amarah pada tempatnya. Nabi itu orangnya tak pernah marah, Pak Ustaz. Siapa bilang Nabi tak pernah marah? Pernah kau baca hadis-hadis Nabi tentang dia marah? Nabi ketika keluar rumah, didengarnya 2 orang sedang berkelahi tentang ayat Al-Quran. Langsung dia marah. Dibacakannya ayat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ini suka berkelahi tentang ayat-ayat. Tak boleh bertengkar tentang masalah ayat-ayat. Marah Nabi. Nabi sholat. Selesai sholat dia tengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat ke masjid. Marah. Merah wajahnya. Apa kata Nabi? La yantahiyanna. Jangan lagi kalian ulang sholat di rumah. Jangan lagi kalian tak datang ke masjid. Kalau sampai kalian tetap ulang, lau harriqanna alaih buyutahum, akan kubakar rumah orang yang tak sholat ke masjid. Wal kaziminal ghaiz. Kaziminal ghaiz artinya menahan air dalam kulit kambing. Apa maksud menahan air dalam kulit kambing? Zaman Nabi belum ada baskom, belum ada ember. Maka waktu memotong kurban, itu kulit kambing itu jangan sampai luka. Setelah kulit kambing tadi dibersihkan, dibuang lemaknya, dijemur, disama, diikat, dijahit untuk tempat air minum. Kalau nonton film koboi, itu tempat air minumnya dari kulit kambing. Orang Arab menyebutnya qirbah. Sampai di tempat kita namanya geriba. Tempat air minum dari kulit kambing. Sebagaimana air tak tumpah dari dalam kulit kambing, begitulah marah tak lepas dari mulut. Jadi sifat yang kedua orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Ustaz Somad cerita tentang menahan amarah, tapi tadi malam dia ceramah marah-marah. Ini bukan marah, mikrofon nih mantap, suaranya menggelegar. Ini bukan marah. Jadi banyak orang tak bisa dia membedakan mana keras, mana tegas, mana mengamuk. Saya dari dulu ceramah memang begini bunyinya, menggelegar. Pulang saya tahun 2008 ke Pekanbaru. 2009 diangkat saya sebagai anggota tim sosialisasi Basnas Provinsi Riau. Pak Auni Nur mengangkat.
Jadi saya penasaran, saya tanya, kenapa saya diangkat jadi anggota sosialisasi Basnas Provinsi ini, Pak? Karena suaranya kuat. Itu aja, tak ada yang lain. Nah, jadi dari dulu suara ini memang kuat. Nah, itu maka dipakai, tidak keras. Saya ini orang paling lembut. Kalau tak percaya, belahlah dada. Akan kau lihat sutra sana. Lebih lembut daripada kain sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Jawabannya so sweet. Jadi umat Islam ini mampu menahan amarah. Apa hubungannya dengan puasa? Karena di bulan puasa dia tidak marah. Lakiku Pak Ustadz di bulan puasa marah-marah. Titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf, jangan pula nanti kena somasi sama orang titel MM. Berkumpul semua orang MM menuntut Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mencaci makimu, mengajakmu kelahi waktu bulan puasa, maka katakanlah 2 kali, inni shaim, inni shaim. Aku puasa, aku puasa. Jago karate, ban hitam, diajak orang berkelahi, apa kata dia? Inni shaim, aku puasa. Berani kau sama aku puasa. Tapi habis berbuka kau katanya. Ada orang di Rokan Hulu, ban hitam, jago karate. Dia ketua masjid. Datang jamaah masjid itu ngajak dia berantem kelahi. Berani kau sama aku? Kata dia, aku tak mau marah, aku melawan. Terus apalah dapat bapak dengan menahan amarah itu? Malam itu Pak Ustadz, aku mimpi sholat di salah satu masjid, imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ternyata amalan orang menahan marah. Dia tidak ulama, dia PNS, anggota dinas. Kalau saya ceramah ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, dialah yang menjemput pakai mobil, membawa ke sana, membawa kemari. Walaupun pangkatnya tinggi, tapi hatinya rendah. Jadi saya tanya, apalah yang membuat Bapak bisa jumpa Nabi dalam mimpi? Kenapa Nabi menampakkan dirinya ke Bapak? Bapak ulama? Tidak. Banyak zikir? Tak apalah banyak Pak Ustadz. Lalu apa? Pernah jamaah masjid itu menantang aku berantem, tak kulawan Pak Ustadz. Banyak juga sekarang orang ditantang tak melawan karena takut. Aku Pak Ustadz kalau aku mau melawan kemana? Kenapa tak kau lawan? Dia tentara Pak Ustadz. Kenapa tak kau lawan? Dia polisi Pak Ustadz. Pistolnya besi, pistol air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sanggup melawan, tapi dia tidak melawan karena dia takut kepada Allah, maka orang itu disebut sebagai wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Inilah keberhasilan Ramadan. Jadi malam ini kita tidak sedang menceramahi orang jamaah janganlah marah. Tidak. Saya hanya bercerita saja, habis itu ukurlah diri sendiri. 6 poin yang kita bahas malam ini bukan untuk mengukur orang lain. Jangan sampai besok kita semuanya sudah punya alat meteran, kita pakai ukur orang lain semua. Kalau ku tengok-tengok dari ceramah Ustaz tadi malam, nampaknya tetanggaku itu belum lulus lagi Pak Ustaz. Oh salah. Karena alat standar yang kita pakai malam ini untuk mengukur diri kita masing-masing. Apakah Ustaz Somad orang yang mampu menahan amarah? Kadang-kadang. Kadang-kadang lepas juga. Pernah saya bawa mobil di depan jalan pelajar Simpang Nangka. Jalan pelan-pelan. Ditabraknya dari belakang. Berhenti, saya tengok. Apa kata dia?
diusap-usapnya gini belakang. Nggak apa-apa Pak, tergores sedikit aja. Nggak apa-apa nih. Naik saya ke atas mobilnya itu saya pijak-pijak. Nggak apa-apa nih saya. Sama kan kita satu kosan. Dulu belum viral kali. Kalau sekarang itu maulah direkam ya. Kadang orang ini kalau kita diam dipijaknya kepala kita. Jadi perlu juga kita agak tegas sedikit. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud saya ini bukan berarti menahan amarah itu tidak marah. Itu bodoh namanya. Pak Haji, anak gadis Pak Haji dibawa si Anu sampai subuh. Biarlah, tahan amarah. Itu bukan nahan amarah, itu bongkar. Islam tidak menghilangkan amarah. Islam adalah menempatkan amarah pada tempatnya. Nabi itu orangnya tak pernah marah, Pak. Siapa bilang Nabi tak pernah marah? Pernah kau baca hadis-hadis Nabi tentang dia marah? Nabi ketika keluar rumah, didengarnya dua orang sedang berkelahi tentang ayat Al-Quran. Langsung dia marah. Dibacakannya ayat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ini suka berkelahi tentang ayat-ayat. Tak boleh bertengkar tentang masalah ayat-ayat. Marah Nabi. Nabi sholat. Selesai sholat dia tengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat ke masjid. Marah. Merah wajahnya. Apa kata Nabi? La yantahiyanna. Jangan lagi kalian ulang sholat di rumah. Jangan lagi kalian tak datang ke masjid. Kalau sampai kalian tetap ulang, lau harriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah orang yang tak sholat ke masjid. Nah, jadi yang selama ini orang mengatakan Nabi itu orangnya lembut, Nabi itu orangnya baik. Kapan? Baiknya dia ketika diejek kafir Quraisy musyrik, dilempar pakai batu. Datang malaikat penjaga bukit, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan mana bukit yang paling besar, kutimpakan ke Taif rata dengan tanah. Dia tak marah. Waktu itu dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada mereka. Tapi kalau sudah agama diinjak-injak, wajib marah. Kira-kira jamaah ini setelah Ramadan ini bawaannya marah apa tak marah? Dari bunyinya ragu mau marah. Tempatkanlah marah pada tempatnya. Kalau masjid kita dinodai, agama kita diejek, ulama dicaci maki, tidak marah, maka Allah akan marah. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau mulutmu diam menengok kemungkaran, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, banjir bandang, galodo, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah gara-gara tidak marah menengok kemungkaran. Tapi kalau anak kecil datang ke masjid sholat agak ribut sikit marah, ini juga perlu diperbaiki. Anak-anak inilah nanti yang akan meramaikan masjid kita sampai hari kiamat. Kenapa ada yang marah? Hah? Tengok dulu marahnya tempat pada tempatnya atau tidak. Ini Pak Ustaz, masjid ini udah panas sekali, kita mesti marah. Ini bukan salah AC-nya, bukan salah kipasnya. Masjid ini sudah, kalau bahasa kampungnya, over capacity. Ini sudah kelewatan, ini sudah kelebihan. Itu makanya rasanya kita ini macam dalam apa tempat bayi yang baru keluar itu? Hah? Karburator, inkubator. Ini rasa-rasa bayi baru lahir kita ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
wal kaziminal ghaiz. Masuk yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Sifat orang yang berhasil keluar Ramadan mendapatkan titel takwa itu adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Dari wajah-wajahnya saya melihat ini adalah wajah orang-orang yang sudah memaafkan orang lain. Ustaz Somad sudah memaafkan orang lain, saya sudah memaafkan orang lain, tapi saya masih ingat. Saya masih ingat guru yang mengantukkan kepala saya ke papan tulis. Ingat. Pelajaran matematika. Empuk diantukkan. Tapi saya tak dendam. Kami buat reuni, saya ambil kain, saya masukkan duit ke kain itu, saya cium tangannya, menangis, saya minta maaf, doakan saya Bu Guru, Pak Guru. Saya tak dendam, tapi ingat aja sedikit. Saya ingat guru mengaji saya memukul saya pakai rotan. Ribut anak-anak satu baris. Tak ditengoknya mana yang baik, mana yang jahat, dipukulnya semua. Sampai hari ini, malam ini saya ceramah, pahala ceramah saya ini mengalir ke guru mengaji saya. Keliling saya ceramah dari Sabang sampai Papua, mengalir pahalanya ke dia. Hebatnya guru mengaji saya. Dendam Ustaz? Enggak, ingat aja sedikit. Ada dulu pejabat di Riau ini, waktu kami di Mesir mengirim proposal minta bantuan mahasiswa Riau di Mesir. Apa kata dia? Kami tidak perlu anak-anak Al-Azhar. Kata dia, tak perlu kami dengan anak-anak Al-Azhar. Akhirnya anak Al-Azhar pulang. Dia tak tahu rupanya satu dari anak Al-Azhar ini viral, terkenal. Diundangnya, Ustadz bisa datang ke rumah si Anu? Oh, yang bilang tak perlu Al-Azhar itu bilang jadwalnya penuh. Dendam Ustaz? Enggak, ingat aja sih. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Yang tak boleh itu memutus hubungan silaturahim. Tak boleh. Kita tetap hubung silaturahim. Masalah ceramah ustaz banyak. MDI 1000 ustaz. IKMI 600 ustaz. Ittihadul Mubalighin, belum lagi IKADI. Oh, banyak sekali. Bukan berarti kita memusuhi kelai. Tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas diambil dari kata afa ya'fu. Afa ya'fu, ma'fu, maaf. Dari bahasa Arab. Itu artinya tapak kaki yang menginjak pasir basah di tepi pantai. Kita kalau berjalan di tepi pantai, pasir itu basah, kan nampak jejak kaki kita. Lalu kemudian ketika ombak datang menghapus pasir pantai, kira-kira nampak tak bekas tapak kaki itu lagi? Tak nampak. Begitulah maaf itu sampai hilang, tak berbekas sama sekali. Kami nengok ceramah Ustaz ini kontradiktif. Kata Ustaz sampai tak berbekas, tapi Ustaz ingat sedikit. Nabi SAW itu punya pakcik, punya paman, namanya Hamzah. Hamzah itu digunting telinganya, dipotong hidungnya, dijadikan sebagai liontin rantai. Orang yang memotong, menombak Hamzah itu namanya Wahsy. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, Wahsy lari tunggang langgang lintang pukang ke Taif. 19 hari namanya Nabi di kota Makkah. Setelah selesai Nabi balik ke Madinah, barulah Wahsy balik ke Makkah. Ditengoknya orang Makkah, tak ada yang mati dipotong telinganya, tak ada yang ditombak Nabi. Kata Wahsy, apa yang dilakukan Muhammad di sini? Tak ada, menyambung silaturahim.
Kami semua dimaafkan. Datang Wahsy mengejar ke Madinah. Sampai di Madinah dijumpainya Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, anta Wahsy? Iya. Qatalta Hamzah? Kau yang membunuh Hamzah? Iya. Nabi pukul dada Wahsy. Pukul Nabi dadanya, mendapat hidayah. Wahsy masuk Islam. Tapi setelah itu apa kata Nabi? Aghib wajhaka anni, palingkan wajahmu dari. Kenapa kata Nabi palingkan wajah? Karena menengok wajah Wahsy, ingat dia baca. Tapi bukan enggak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersih bersama maaf. Inilah yang diminta. Makanya kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Kenapa makna minal aidin? Kembali suci bersih sebelum tisu kena darah jerawat. Yang berjerawat tersinggung. Kembali suci bersih sebelum tisu kena kulit yang luntur. Ini kan kalau sudah dihapuskan luntur kulit kan. Nampak. Maka balik dia minal aidin, kembali suci bersih. Wal faizin, faiz artinya menang. Menang melawan apa? Melawan hawa nafsu. Nafsu makan, menang kita melawannya. Nafsu politik, menang kita melawannya. Tapi nafsu untuk tidak memaafkan, ini luar biasa. Apakah Abdul Somad bisa memaafkan semua orang? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan pasti. Insya Allah. Jadi saya pengalaman ceramah ini, kalau sudah diceramahkan, itu biasanya langsung hukumannya diuji Allah, cash and carry. Jadi malam ini bercerita tentang marah, jangan-jangan balik nanti di jalan ada yang memancing-mancing marah. Dulu waktu masih rutin pengajian di An-Nur, kajian subuh itu yang dikaji la taghdab, jangan marah. Begitu selesai dari An-Nur ada pengajian di Kampar. Sebelum pasar Kampar datang anak muda dari belakang. Awak masih muda juga. Saya gas juga lah. Saya potong dia, marah dia. Turun dia depan, saya pun turun juga. Apa mau kau? Langsung dalam hati, oh, kajian subuh tadi kan jangan marah. Kontan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tak diuji dengan yang kita cakap. Makanya selalu tausiah saya itu, tausiahnya tentang zakat, tentang hukum fikih. Kalau tentang masalah perasaan-perasaan ini, dia akan datang ujiannya. Makanya selalu saya minta jamaah doakan supaya Ustaz Somad istiqomah mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ujian itu akan datang. Apakah ustaz-ustaz, alim-alim ulama, buya-buya itu diuji? Ya, diuji juga. Karena tidak ada manusia yang bebas dari godaan setan. Katanya setan diikat Pak Ustaz, terbuka satu sawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Buya Hamka difitnah mau membunuh presiden, mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya Hamka masuk penjara. Duduk, tapak kaki sepatu naik ke atas mejanya, lepas. Hai Hamka pengkhianat, menjual Indonesia ke Malaysia. Kebetulan di samping dinding itu ada pisau silet. Datang setan berbisik, hai Hamka,
ambil pisau silet, potong urat nadi. Tak ada gunanya kau hidup. Di kampung halamanmu di Maninjau kau datuk, kau bergelar doktor, profesor, tapi kau dituduh sebagai pengkhianat. Baguslah kau mati. Cerita itu ditulis Buya Hamka dalam buku berjudul Tasawuf Modern. Beli bukunya. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, dia minta ambilkan buku itu. Ambilkan buku Tasawuf Modern, mau dibacanya Bali untuk menenangkan diri. Hari berganti, musim berubah. 4 tahun dalam penjara Buya Hamka lepas, rezim pun berganti. Apa yang terjadi? Saat Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang membawa secarik kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ada pesan Buya. Apa isinya? Menyolatkan jenazah orang yang memenjarakan Buya. Apa yang terjadi? Buya Hamka datang dan menyolatkan jenazah. Semua orang heboh. Saya pun waktu membaca buku itu hampir saya campakkan lagi buku. Karena tak sesuai isi buku itu dengan kemauan saya. Andai saya lah yang jadi Buya Hamka waktu itu. Tiba-tiba datang orang, Ustadz Somad, tolong solatkan jenazah. Ada buzzer yang ditabrak truk, kepalanya pecah. Maka saya katakan, cari 1000 ustadz di MDI. Aku tak mau menyolatkannya. Tapi hari itu apa yang dilakukan Buya Hamka? Dia datang menyolatkan jenazahnya. Cerita itu ditulis oleh anak Buya Hamka, namanya Irfan Hamka, dalam buku berjudul Ayah yang dicetak oleh Republika. Saya diminta untuk mengiklankannya, tapi tak dikasih persen. Belilah buku ini, bagus untuk cerita anak-anak kita. Kenapa Ustaz cerita tentang persen tadi? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Tapi bukan berarti Buya Hamka itu tidak marah. Buya Hamka waktu mau naik haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, naik kapal dari Tanjung Priok. Kapal itu berhenti sejenak di kota Padang. Apa nama pelabuhannya? Teluk Bayur. Tiba-tiba di Teluk Bayur ada orang melarang sholat di dalam kapal. Tak boleh sholat dalam kapal. Maka Buya Hamka mendatangi. Mana orang yang melarang sholat dalam kapal? Itunya Buya. Apa kata Buya? Waang kurang aja, apaan kurang aja, amaan kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Baca dalam buku ayat. Jadi Buya Hamka itu marah juga. Kapan dia marah dan kapan dia memaafkan orang lain? Buya Hamka luar biasa. Nanti kalau saya cerita tentang Nabi, itu kan Nabi. Cerita tentang sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi. Dan orang Awak, dan orang Sumatera, Buya Hamka sezaman dengan kita, meninggal tahun 1980. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah contoh. Buya Hamka difitnah. Fitnahnya, novel yang dia tulis itu dikatakan dijiplak dari Al-Manfaluti, penulis Mesir. Buya Hamka adalah orang yang mencuri cerita, plagiator. Buya Hamka tak membalas, dia diam. Akhirnya sampai suatu hari datang anak gadis namanya Astuti, membawa suaminya mu'alaf, matanya sipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Astuti. Ini suami saya mu'alaf, baru masuk Islam. Tujuan datang, pesan ayah saya, menantuku belajar Islam kepada Hamka. Ayahmu siapa? Ayahku Pramudia Anantatu, orang yang dulu memfitnah. Begitu cara Pram meminta maaf kepada Hamka, menantunya disuruhnya belajar kepada Hamka. Begitu pula Allah memuji Buya Hamka. Sanggupkah engkau memaafkan orang yang memfitnah?
Patutlah Buya Hamka itu dapat gelar doktor, 3 doktor. Yang pertama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang kedua dari Universitas Sutomo Beragama. Yang ketiga dari Universitas Kebangsaan Malaysia Selangor. 3 doktor. Tak pernah dia kuliah. Saya 4 tahun di Al-Azhar, LC lah dikasih orang. Buya Hamka diundang dari Indonesia, ceramah di Mesir, dikasih doktor. Barulah saya paham, rupanya kalau kau sanggup mengendalikan marahmu, dunia ini akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Boleh untuk update status besok.